Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Ada kebaikan, bapak ini baik, bapak ini ngerenyong ini ya, menurutnya pokoknya elek soalnya ya. Nah, begini kumisnya lucu temen ya. bojone pira? Loro. Waduh, wis tuwa ngacengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Bazar yang saya cintai, tukang sound tolong suaranya diperbaiki, ini gak enak sama sekali, suaranya pecah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka, kalau mau tulisannya begini. Kaya sundel bolong. Jamaah pengajian MKP Majelis Kebon Pisang yang hari ini hadir di desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Makan urap pakai merica, aku datang ke Cilacap dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa bahagia. Kebahagiaan kita hari ini, syukur alhamdulillah. Cangkemnya ngapa ya? Coba semuanya duduk yang di situ mas, kasihan yang di belakang. Ya, duduk. Tolong yang di depan duduk, karena mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu ya. Saya nggak usah disuguh mas, saya puasa, sok tahu. Saya sedang puasa Daud. Kok ngeyel kok? Aku poso. Dikasih yang lain saja, dikasih Pak Kapolsek. Nah, saya nguntangnya tisu baik ya. Kok salaman.
saya nggak makan nggak minum, saya sedang puasa. Yo cangkemnya bancer, jangan semrat-semrit ya. Nah, duduk aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam sebuah acara yang sangat baik di tempat yang baik, walaupun soundnya kurang baik. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, tukang soundnya pekok. Bertemu di tempat yang baik, di acara yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, maka saya meyakini setelah pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. La yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Berapa bu? 3. Ini yang di depan panggung ini siapa? Fatayat apa muslimat? Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat, tidak perlu lihat seragamnya, cukup lihat dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, kalau muslimat balsam. Kalau fatayat itu model ceweknya STN, setengah tua yang kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh modal. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Ada kebaikan, bapak ini baik, bapak ini ngerejok ini ya, menurutnya pokoknya yang lagi soalnya ya. Nah, begini kumisnya lucu temen ya. Bojone pira? Loro. Waduh, wis tua ngacengan ya. La yatimul ma'ruf illa. Nyapa maning bocah iki ya malah merene-rene. Besok lagi kalau pengajian cari lapangan ya. Pacar jangan. La yatimul ma'ruf, kebaikan itu tidak akan sempurna illa bisalasin, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada pengajian jangan ditunda-tunda. Aduh, saya pengajiannya besok saja, nunggu tua sebelum mati. Mati syaratnya tidak harus tua. Contohnya suaminya Bunga Citra Lestari. Kalau harus dilihat dari umurnya, seharusnya yang mati bapak duluan, ya kan? Ternyata enggak. Pak siapa namanya? Siapa? Kita. Oh, kita Rolis. Pak kita ganteng temen ya. Inyo ngerti ngapari kalau gue gini, pengen nyapang fatayat. Iya. Kalau mati itu harus nunggu tua, tentunya Asraf, suaminya Bunga Citra Lestari, tidak akan mati karena usianya baru 40 tahun. Maka mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Saya ingat betul sebulan sebelum almarhum Ki Entus Susmono meninggal,
itu ngaji bareng saya sama Habib Lutfi. Posisi saya waktu itu habis sakit keluar dari rumah sakit, saya pengajian di Tegal. Pulang pengajian saya sama Ki Entus dikasih tongkat ini. Beliau bilang apa? Kan Gus Miftah baru sakit, ini saya kasih tongkat supaya bisa tempat bersandar ketika pengajian. Waktu itu kondisinya Ki Entus sehat walafiat. Sebulan kemudian ternyata yang mati bukan saya yang sakit, tetapi yang ngasih tongkat. Ngapa maling bar seribu? Sudah, nanti pada saatnya saya berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, dimana-mana suka yang berdiri. Punya temen dong. Pak, kita masih bisa berdiri? Masih. Yang tua belum tentu mati duluan. Maka Pak Gito, walaupun Pak Gito lebih tua daripada saya, usianya berapa Pak Gito? 70. Orang mati-mati ya. Pak Gito usianya 70 tahun. Saya lebih muda daripada Pak Gito. Bisa jadi yang mati Pak Gito duluan. Kita nggak pernah tahu. Maka kenapa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan? Ada kebaikan segera hadiri. Jangan tarsok. Entar besok. Ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Betul? Saya dulu pernah syuting sama almarhum Basuki. Sebelum syuting dia main futsal, tahu-tahu mati. Saya punya kawan namanya Aji Mas Said, habis olahraga mati. Asrof suaminya Bunga Citra Lestari mati, padahal masih muda. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari selesai ngopi naik motor pulang mati. Kalau tukang sonyo kayak gini pulang pengajian mati kesetrum. Dia wong ya karena kepenak temen bener karang angin-angin banget santai Beli kedua, mainnya baik. Aja pakai shop dan saya sudah menghitung tanggal 29 Juni merupakan hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari. Matane. Apa Gus Miftah mau menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Saya nggak mungkin lah macem-macem. Dimana-mana dilihat sama orang, maka nggak bisa macem-macem. Banyak sih perempuan yang ngajak saya nikah lagi, tapi sorry, saya sama Fatayat ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak, berdekatan tapi nggak pernah janjian. Bucin matamu, bucin. Maka segera ada kebaikan, datangi. Jangan kalau ada pengajian kakean sambat ragil mangkat. Ayo makan ngaji. Kiai ini sampah. Cocok apa? Ora. Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping, nggak usah diundang, tahu gamelan ditabuk mangkat. Padahal kuda lumping kiai undang gemit. Kok sing teka wong Purwasari? Berarti wong Purwasari kaya. Maka Bapak Ibu orang gemit rahimah
yang tidak boleh ditunda-tunda. Memang benar dikatakan al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu sebagian dari setan, tetapi ada beberapa ketergesaan yang harus dilakukan. Satu, segera nyuguh tamu. Maka kalau di rumah ada tamu jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Kenapa? Karena bisa saja tamu itu adalah malaikatnya Allah. Dan orang yang memuliakan tamu itu adalah merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Salah satu memuliakan tamu bentuknya apa? Kalau pengajian cari sound system yang enak. Karena kalau soundnya enak, saya ngomongnya nyaman, kupingmu ngrungok yo nyaman. Betul? Kenapa ini soundnya jelek? Karena anggarannya pas-pasan. Saya doakan tukang soundnya, mudah-mudahan soundnya jadi sound yang paling besar. Sak RT. Lu malah bengong, goblok. Aja pakai bola. Mending orang lebih titik baik. Kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim itu paling seneng nyuguh tamu. Maka ibu-ibu di rumah kalau ada tamu jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Tamu nih rong jaluk sarapan, sarapi. Tamu nih rong tangi, didusi. Tamu nih rong jaluk wedang, wedang. Rong jaluk gorengan, goreng. Tamu nih rong sholat. Tamu nih rong jaluk susu. Kok kita terus susu, biar-biarnya apa ya? 70 tahun senengannya mentela. Dan saya termasuk orang yang cerewet ketika di pondok kalau santri saya telat nyuguh tamu. Minimal tamu datang langsung dilayani, maunya apa? Cek. Lanjut. Lanjut. Kayaknya mau tukang sone makan ngaji mulu orang cendol. Tamu yang datang ke pondok itu kan macam-macam. Ada yang niat ngundang ngaji, ini yang sopan. Yang nggak sopan cuma WA tok. Ngundang kiai baik WA. Kalau yang ngundang ngaji melalui WA, saya pastikan lama dapat jadwalnya. Kenapa? Karena setiap hari yang masuk WA-nya minta ngaji itu 500 permintaan. Pamer matamu, pamer. Mumet dah su. Kamu ini di sini nyongnya. Malah dibaik. Lah ini ngomong priwe ya. Ana wong ngaji malah diarani pamer. Dia ngono wis tua jilbabe pring. Menjijik. Saya cerita tamu yang mendapat prioritas jadwal ngaji itu yang langsung datang ke pondok karena langsung ketemu dengan tim penjadwalan. Kalau melalui WA, HP-nya anak-anak itu ada 5 khusus melayani orang ngaji. Satu HP sehari minimal 100 bahkan lebih. Berarti 5 HP berapa? 500. Kalau sehari yang minta ngaji 500 permintaan, sebulan berapa?
15.000. Kalau semuanya saya terima, sebulan saya bisa ngaji, setahun saya bisa ngaji 1000 kali, berarti permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun. Kalau setiap ngaji soalnya bosok kayak dia jebol lagi. Kalau semua jadwal saya terima harus saya datangi, 15 tahun permintaan sebulan nutup. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kan aku juga ingin, masa ditotol ya. Mudah-mudahan Pak Gito panjang umur ya. Orang sedunia mati Pak Gito hidup sendiri. Jadi orang bertamu di pondok itu macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal, ada. Ada yang mau masukkan anaknya ke pondok, ada. Ada yang sertifikatnya di bank, dikejar-kejar bank, ada. Banyak. Ada yang belum bisa bayar anaknya SPP, banyak. Ada yang curhat, jomblo pengen cari suami. Ya. Ya Allah. Terus itu tak kekrek cangkeme loh kayak macem-macem. Segera nunggu tamu nomor 1. Nomor 2, segera apa Bu? Segera bayar utang. Rungokno kupingmu. Janji ning utange ra nganggo suwe-suwe, nyilih esuk sorene wis dibaleki. Lah kita lagunya beda. Gede dawa Lanjut. Terus apaan di dawa? Ibu bapak, siksa kubur itu paling berat. Salah satunya adalah orang hutang tidak mau bayar. Nomor loro nguyuh ora cewek. Nguyuh ora cewek, utang ora bayar. Maka saya itu paling takut Pak soal air kencing. Saya itu kalau di jalan lihat sopir-sopir tahu-tahu turun dari mobil kencing sembarangan, ya Allah, saya langsung ngurus dadanya istri saya, ya Allah. Karena itu siksa kubur yang paling berat. Kadang-kadang kencing di tembok, nggak cebok ditutul-tutul ke. Iki banser kia aslinya Pak Gito ki putih aslinya. Ini gara-gara nguyuh ning sor tiang listrik ya. Orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik, delalah nyetrum. Ya, jadi kayak ini. Ya Mbak ya. Bujune Mbak Gito anak ya di. Bujune di. Oh bujune ayu, tenang. Iya. Saya bujune ayu. Oh, baru sih itu matanya kataran. Kalau istrinya Mbak Gito cantik, berarti besok Mbak Gito masuk surga karena syukur. Tapi istrinya masuk surga karena sabar. Mbak Gito masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga sabar karena punya suami seperti ini. Amin. Yang penting surga ya. Bujurnya galak lah. Wah tenang nih. Suami itu yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak besok siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Dan rata-rata wong lanang kuwi kalah galak karo wong wadon. Mau Pak Kapolsek gayane ning kantor galak kumise kandel. Ning omah ketemu bojone. Tanya Pak Sutejo ya. Istri itu menakutkan. Gak mungkin suami itu bisa menang berdebat melawan perempuan. Gak mungkin. Bisa draw saja sudah bagus.
Bener Pak, hati-hati. Maka kalau bapak-bapak punya istri galak, sabar saja. Walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, istrinya galaknya minta ampun, padahal Umar sudah galak, istrinya lebih galak. Maka kalau bapak-bapak Purwasari istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat jadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Bu, galak laki-laki apa galak perempuan? Maka suami laki-laki sama perempuan itu matinya dahuluan mana? Laki-laki itu lebih cepat mati dibandingkan perempuan. Buktinya apa? Lebih banyak janda daripada bunda. Di sini banyak janda. Corona, komunitas rondo mempesona. Kenapa laki-laki itu cepat mati dibandingkan perempuan? Stres, bikin bojone ngeyelan. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Yang ngono wong ngaji lu gue kangen lah bakul ese wiri. Lah kalau saya borong nanti dia nggak dapat pahala jualan. Segera bayar utang, jangan ditunda-tunda. Siji utang bayar, lurung nguyuh ora cewek. Kalau soal itu Pak saya takut betul. Maka saya nggak pernah mau punya utang, takut saya. Karena besok kalau saya mati punya utang, aduh, siksanya berat. Orang itu kalau mau hutang, yang dihutangi dianggap sebagai malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya hutang kayak Israel, tak ada itu. Betul gak Bu? Kalau mau hutang wajahnya manisnya lebih manis dibandingkan madu. Ayo toh, mosok karo dulur dhewe ra percaya. Nggih napa mboten? Begitu ditagih, mung sakmene ditagih. Ya Allah, hati-hati. Itu siksa kuburnya berat. Saya punya pengalaman, kalau ada orang utang ke pondok yang tadinya jamaah pasti akhirnya jadi musuh karena nggak mau datang lagi ke pondok. Istri saya itu pengalaman betul. Ketika saya masih hidup susah, ikut mertua mau mantep-mantep mangan melu mertua. Bahkan waktu itu M10 mantep-mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon. Bahkan M15 mantep-mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya cuma satu, M1 apa? Matamu. Karena saya pernah ikut mertua itu beberapa tahun Pak, itu sama sekali gak asik. Ikut mertua itu tersiksa beneran. Jujur matamu ya iya kok gimana. Padahal sebenarnya kakek moyang saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Oh 7 boyo. Biar ada orang datang, ini utang piutang, hati-hati ya. Orang datang, Gus, ibu saya stroke di rumah sakit, hari ini harus keluar, mau saya bawa pulang tapi uangnya kurang berapa Pak? 700.000. Gus minta punya uang, saya nggak punya. Wallah saya nggak punya uang. Istri saya pulang dari masjid, saya tanya, Beb, istrinya nyong cantik ya Beb, ya pantes. Masa wong Purwasari gaweane tandure mamah. Kira pantes temen ya, mamah tungkane meletek-meletek. Assalamualaikum mama. Iya papa. Papa kemana? Nimpa teletong mama. Pak Gito manggil istrinya apa? Mbak. Oh Mbak Huti. Tak pikir yang keberapa? Saya manggil istri saya Beb, istri saya manggil saya Say. Syaitanir rajim.
saya tanya, kamu punya uang? Nggak punya, Bah. Punyanya apa? Ini cuma gelang emas satu yang dulu dibelikan Abah. Boleh nggak saya pinjam? Loh, untuk apa, Bah? Ini ada tamu jamaah, ibunya stroke. Pak Gito tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Kalau Pak Gito contohkan. Mudah-mudahan Bang Gito sehat terus ya. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak? Istri solehah Pak, dikasih. Wow, bojone nyong manut. Karena perempuan itu adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Ibu? Katanya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Betul. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul. Cocok? Cocok. Udahlah, ganti bahasanya. Kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri, betul? Betul. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Asik. Jatuh aku biar gelem. Nanti ya kayak jadi kapolsek inyong gelem. Lah biar cilikane rupane elek temen ya. Saya ini kumisnya saja jagung bakar. Kalau begini apa jangan merah mangap. Kabuatan kumis. Kapolsek. Kumisnya saja jagung bakar ya. Pak Kapolsek itu pakai kumis tebal supaya nakut-nakuti anggotanya. Padahal kalau sunnahnya tapi nggak wajib Pak. Sunnahnya kumis itu bagian dari yang harus dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Wirungokne kumisnya gue ya. Kalau bagi itu kayak lele. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua ngetok kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya tidur pulang dari sawah, cabut keleknya, sunnah Rasul kayak gitu. Kalian keprok dasmu. Nomor 4 mencukur kumis. Maka kenapa saya nggak berkumis? Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti malah bagi itu ke salon. Ngapain bagi itu? Cukur. Cukur apa? Keriban enggak? Rebonding mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi nyuwun sewu. Gelang istri saya tak kasih Pak. Ini loh, bahwa hutang itu kadang-kadang malah merusak tali silaturahim. Makanya jangan sampai kita punya hutang. Akhirnya saya kasih gelangnya istri saya. Boleh Beb? Boleh yang kasih. Saya tanya orangnya, kamu kembaliin kapan? Sebulan Kiai, habis kajian saya tak kembaliin. Sebulan saya SMS, gimana Pak, kapan bayar hutang? OTW. Oke, tunggu aja. 2 bulan saya SMS lagi, gimana kapan bayar hutang? OTW. Apa itu? Ojo takon wae. 3 bulan SMS saya nggak dibalas, saya telepon sudah diblok. Kesimpulannya nggak dibayar. Saya telah tertipu. Ikhlas apa ora urusanku kok cerewet baik. Setelah saya bangun pondok di Kalasan, saya sudah lupa kalau orang ini punya hutang sama saya. Ada perempuan datang ke pondok. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Tolong suami saya Anda maafkan. Loh, suaminya ibu itu siapa? Itu suami saya kualat sama Gus Miftah.
Kualat gimana? Tolong suami saya. Lah ya bojomu iki sapa? Suami saya itu dulu yang utang gelang emas sama Pak Kiai, yang dulu mengatakan akan dibayar sebulan 2 bulan, dan mengatakan uang itu untuk mengambil orang tuanya stroke di rumah sakit, ibunya stroke di rumah sakit. Padahal mohon maaf Pak Kiai, ibunya itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi cangkeme goro gitu. Mbokne wis mati di stroke dan sekarang hari ini suami saya stroke. Tolong dimaafkan. Itulah orang kalau mau hutang ngapusi, hati-hati. Ibu-ibu kalau mau beli seragam nggak punya jangan utang. Orang dua kok ya. Oke. Malah ayo yarnen. Bayar kalau sudah panen. Ayo. Enggak senang saya. Kalau Anda kelasnya naik motor, ya sudah, nikmati saja, nggak usah buru-buru beli mobil. Kadang-kadang sudah punya motor, pengen hidupnya wah, motornya dijual, uangnya untuk DP beli mobil. Sebulan, 2 bulan kuat bayar. Mobil setiap di starter bunyinya apa? Dit, wong mobil kreditan. Akhirnya 4 bulan dioyak-oyak debt kolektor karena nggak kuat bayar. Akhirnya umbah-umbah kali karo nyanyi kayak gie, uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tanda yang iman karo nangis sabar narimo najan pas-pasan kredit mobil ra kuat bayar cicilan. Namun orang tadi kencing ora cebok. Saya pulang ke orang tua saya di Lampung. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahirnya di Lampung. Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau tukang sonekia Indo Pakistan, bapak iblis ibunya setan. Sik. Mantap. Ora. Saya pulang Pak, naik kapal feri Merak Bakahuni. Di kapal feri saya kencing, toilet. Mau cebok airnya nggak keluar. Waduh. Masa tak tutul-tutul ke tembok kayak kita? Limbah. Metu apa orang kayak begini? Orang metu-metu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kelingan ngasai Sprite. Akhirnya saya cewek pakai Sprite. Ya Allah, rasanya tengkeranyas. Untung lagi rebung semut. Menunggu bojone nyong takon kayak gini, gila-gilaan mboten Bang. Cangkemmu ya gila. Nomor 2, segera bayar utang. Nanti tujuannya saya terakhir. Soal Islam Mi'raj. Sampai jam berapa pengajiannya? Asar. Apa? Maghrib. Soalnya bosok nanti malam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor 3, segera apa? Segera menguburkan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang hari ini mati, menguburkannya besok. Kasihan jenazahnya. Kenapa nggak segera kamu kuburkan? Nunggu saudaranya di Kalimantan. Apa kalau saudaranya dari Kalimantan pulang, jenazahnya hidup lagi? Kewajiban orang hidup kepada yang mati itu kan cuma ada 4. Yang pertama, dimandikan. Kenapa jenazah harus dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Makanya kenapa kita itu dimana-mana disunahkan berwudu dahulu dalam keadaan suci terus menerus, supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati dalam keadaan suci. Makanya tukang son mau ngesen pengajian wudu. Jadi kalau kamu mati setrum suci. Malah udah tutut bae. Bu, wudu, mau melayani suaminya wudu. Suaminya masuk kamar wudu.
malah bagi itu rondo nguyuh cewek langsung kumpul karo bojone. Bisa jadi keluarnya air mani bercampur dengan sisa air kencing, kok jadi anak ambune pesing. Jadi yang kayak yang bagi mulai aku mesti dikerok-kerok nguruk jijik ya. Saya dulu pas pertama kali kenal Mbak Desira Nasari, pas cantik-cantiknya Desira Nasari itu, saya tanya, rahasia kecantikanmu apa sih? Saya setiap saat mengambil air wudhu. Ibu-ibu batayat, sebelum dandan wudhu dulu. Belum wudhu langsung ditempul wadah FIFA nomor 4. Mantap. Laki-laki, tolong jangan pernah membuat perempuan menangis, karena air mata perempuan itu mahal. Karena begitu nangis, wedake luntur, maskarane luntur, blasone luntur, mahal. Coba kalau Mbak Gito yang nangis, rana apa-apane lah itu. Lawa wadon Mbak Gito ya, kabeh dipasang. Alisnya kerok nanti putih tak jengke. Saya kemarin pengajian di Magelang, Mbak, ada perempuan duandanya, ya Allah, dilalah tuh dan luntur lah. Perempuan, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Tahu ya tahu, bawan ya bawan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan ya. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Hati-hati, jangan main ke sawah yang banjir, bisa meteng. Karena kata komisioner KPI, orang renang bisa mengakibatkan kehamilan. Goblok, renang kok iso meteng gitu. Begini renang apa wik. Makanya ibu-ibu kalau ke sawah, sawahnya banjir, mau tandur, minum pil KB dulu ya, biar nggak meteng. Banser kalau mau ke kali, pakai kondom ya. Masa renang bisa mengakibatkan kehamilan, utaknya keperimen. Pejabat kok goblok temen ya. Tolong banser jangan berenang di pinggir pantai. Saya khawatir kok buru-buru meteng. Padahal orang ini kok goblok ya. Menurut penelitian para dokter, para ilmuwan, laki-laki itu kalau berenang manuk kingsut. Nah, iya lah. Kamu ini bagi itu. Iya. Nomor 1 dimatikan, nomor 2 diapa? Kawani. Kain kapan warnanya nggak harus putih. Maka mbak kain kapan warnanya pink nggak apa-apa. Nah, kalau kamu besok mati kain kapannya pink, malaikatnya teriak, wow, kincil men. Kayak Mbak Gito, aku orang NU Gus. Saya besok kalau mati pengen kain kapan warnanya hijau, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Malah beneran, kalau Mbak Gito besok mati kain kapan warnanya hijau, nggak akan ditanya sama Muntar Nakir. Kenapa? Karena dikira lontong. Nah, lontong gitu. Mbak Gito datang kok langsung dimplok. Paling malaikatnya balik loh, lontong kok anakku mise kayaknya. Tegane itu Mbak Gito saja, ya sini, kita nganggo. Iya. Mbak, tak kasih degan Mbak, kan kancane inyo. Kalau usah dikasih sedotan di logo kayak gini. Ya kayak sedotan keperimen banser ya. Mbak, aja itu berapa apa? Kan mereka kancane inyo. Maka pakai hidup maka. Ayo Mbak diminum. Jangan malu-malu ayo toh. Ayo Mbak diminum. Aku pengen dong sanggupnya kayak ngapal lah. Diminum. Kok kamu malu-malu sih? Gerah. Ger. Loh, ya kita memilih tegane kiai.
Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah saya kasih degan, pulang orangnya stroke. Orang. Mudah-mudahan minum degan Mbak Gita sehat terus ya. Kita doakan Mbak Gita masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat duhur. Nomor telu disolati. Bu, ibu, sholat jenazah berapa rakaat? 2. Ya Allah, apa sih mati kayak begitu? Sholat jenazah kok rakaat? Sholat jenazah nggak pakai rakaat. Apa gini, dari ibu paham sholat jenazah, kita praktek sholat jenazah, kita yang nyelati Mbak Gita jenazahnya. Lo ngerti, orang ngerti. Sholat jenazah itu nggak pakai rakaat. Saya ingat bapaknya Gus Mus, namanya Mbah Bisri Mustafa. Gus Mus itu namanya Mustafa Bisri.